103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa, jumpa kembali di pagi hari ini di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat. Nah, di studio Radio Elisa FM sudah hadir seorang ibu yang akan menemani kita di Ngopi di Warkat yang sesi pertama ya. Nah, ini kita akan ngulik sahabat Elisa ya, sukses story atau kisah suksesnya seorang ibu yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM pagi hari ini. Kita akan sapa dulu, kita akan kenalan dulu. Selamat pagi Bu, boleh perkenalkan namanya siapa? Silakan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Priantini. Oke. Biasa dipanggil Tini. Oke, ada Ibu Priantini sahabat Elisa yang biasa dipanggil Bu Tini ya. Nah, Ibu Tini ini alamatnya di mana, rumahnya di mana gitu. Saya tinggal di Tegalombok, RT 2 RW 3. Oke. Oh, Blotongan, berarti tetangganya Bu Endang ini. Oke, sahabat Elisa, kenapa ada Bu Priantini di sini gitu ya? Suaranya lembut banget gitu, sampai Acing tanya alamatnya di mana, takut nyasar gitu. Nah, Bu Tini ini adalah pemilik dari Sego Jagung Gendar Pecel Mbok Minah. Iya. Betul. Nah, kenapa namanya Mbok Minah? Kenapa enggak namanya Sego Gendar Pecel Mbok Tini gitu? Silakan Ibu ceritakan dulu. Mbok Minah itu asal nama dari ibu saya dan ibu mertua. Okay. Ibu saya namanya Sumi, ibu mertua namanya Kasinah. Dan itu saya ambil Minah. Oh gitu dua-duanya ya. Iya betul. Wah. Semoga namanya membawa berkah. Udah berapa lama Ibu punya bisnis Sego Jagung Gendar Pecel ini? Sebenarnya udah dari 2016. Cuman karena sempat vakum, bapaknya ngejob dekor lagi, kita stop. Terus karena pandemi kemarin itu kita berpikir gimana caranya tetap bisa tetap gitu. Terus udah kita jualan nasi jagung gitu. Ya, Alhamdulillah meskipun merangkak ya, sekarang sudah banyak yang mengenal, menikmati Sego Jagung. Ya, iya. Oke, sahabat Elisa ya. Nah, sahabat Elisa bisa ini, kalau sahabat Elisa mungkin tanya Sego Jagung yang sebelah mana sih? Ini Bu boleh diceritakan deh posisi Sego Jagungnya tuh di sebelah mana? Jadi kalau warga Kota Salatiga yang pernah beli pasti tahu ya. Mungkin apakah yang di Blotongan samping jalan besar itu? Oh, bukan. Yang kita dimana sementara masih di depan GPD. Oke. Samping Ramayana pakai motor. Ada bapak-bapak pakai motor, ada tulisannya Gendar Pecel. Nah, itu punyanya Mbok Minah. Oh, walaupun orang Blotongan tapi jualannya di depan GPD. Betul, gitu ya. Oh, Ajeng kira tahu. Sobat Elisa tidak sempat kemana-mana, tapi pengen minimal 3 bisa diantar gitu. Yang berarti bisa kirim nomor WA-nya dong Ibu. Nomor WA-nya berapa biar bisa ini Bu? 081. Oke. 576 548 01. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Nah, jadi untuk sahabat Elisa yang kalau misalnya dengan waktu yang terbatas ya, kepengen pesen Sego Jagung, boleh banget. Tadi nomor WA-nya yang nanti diulang lagi ya, tadi aja lupa gitu. Oke, ada Ibu Priantini atau Bu Tini ya, dimana ternyata ceritanya kenapa bisa sampai jualan Sego Jagung Gendar Pecel gitu. Pasti ada sejarahnya. Nah, awalnya sebelum Sego Jagung Gendar Pecel, bisnisnya apa Ibu? Saya dulu kerja di sebuah KSP. Terus karena pandemi, ya itu terus langsung. Kebetulan orang tua saya kedua-duanya mertua juga jualan Sego Jagung. Mertua jualan Sego Jagung, ibu saya dulu jualan nasi warungan gitu. Gitu. Jadi udah klop gitu. Jadi suami bisa masak nasi jagung, saya masak yang sambal segala macamnya itu, bolantenya itu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi yang jelas memang sudah sejarahnya dari dulu, dua-duanya ibu mertua dan ibu kandungnya itu pinter-pinter masak gitu. Iya, ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa anaknya sampai melirik bisnis Sego Jagung Gendar Pecel gitu. Jadi
untuk sahabat Teresa tadi ya, kalau biasanya di orang-orang yang kerja di kantor atau kerja-kerja nggak di rumah ya Bu ya, nggak sempet keluar, lapar, jam makan siang bingung, boleh deh. Tadi nomornya berapa Ibu, nomor WA-nya? 081 576 ya 548 01. Oke, itu tadi sahabat Teresa ya. Jadi untuk sahabat Teresa yang hari-hari ini kerja di kantor gitu atau tidak di rumah gitu ya, boleh langsung di 081576 kemudian 54801 untuk pemesan lebih minimal 3 ya Bu ya. Iya. Jadi di area kota ya. Oke, nah itu tadi sahabat Teresa. Jadi kalau mungkin di masa-masa pandemik banyak dulu juga orang di PHK ya Bu ya. Iya. Dan Ibu Priantini ini punya ide gimana sih punya bisnis ini. Ya, ternyata ada latar belakangnya dari keluarga yang juga sudah jualan sego jagung. Iya. Nah kalau keluarga jualan sego jagung ini dari tahun berapa ini Bu? Kalau keluarga mertua dari suami masih kecil. Sudah bertahun-tahun Iya. gitu ya. Kebetulan kakak dari suami juga jualan nasi jagung di Ampel sana. Cuman ya alhamdulillah kalau saya di sini saya membuka diri. Kadang untuk variasinya kita bikin tumpeng. Tumpeng nasi jagung. Iya. Gitu ya. Itu yang sudah itu untuk kado orang tua mereka, daripada roti tart nasi jagung gitu. Nah, kemarin kebetulan pernikahan emas ibu sahabat saya itu saya bawakan nasi jagung, itu malah lebih laris nasi jagungnya daripada rotinya gitu. Iya. Kalau tumpeng model untuk ulang tahun gitu Bu, hiasannya tetap sama atau dibuat bagaimana gitu, beda apa? Seperti itu Ibu? Tergantung permintaan. Kalau standarnya ya nasi, urap, payek, sambal hijau sama sambal urap itu. Kadang kalau ada yang minta dikasih sambal tumpang, saya kasih sambal tumpang. Kasih sayur sambal tumpang. Iya, cocok ya Bu ya? Cocok. Cuman itu kalau pakai sambal tumpang tergantung seleranya gitu. Kadang ada yang seneng pakai kuah, ada yang seneng enggak pakai gitu ya. Yang namanya nasi jagung ya sahabat Teresa, sego jagung itu nasi jagung itu kalau dimakan memang agak seret itu ya. Iya. Jadi ada yang kepengennya ada kuahnya. Kuahnya betul. Adalah sambal tumpang. Apalagi ciri khas kota Salatiga ya, sambal tumpang. Baru sekali ini Ajeng tahu ternyata sego jagung enak dimakan dengan sambal tumpang. Besok coba ini. Boleh ditunggu. Boleh. Oke, tadi sahabat Teresa kalau mau tanya boleh banget ya, di line WA-nya juga boleh di 0815760262 ataupun di line WA-nya ataupun di live Facebook-nya Radio Elisa FM. Oke, ini Ajeng masih bingung untuk cari komennya gitu. Oke, dan untuk sahabat Teresa yang mau gabung boleh banget ya untuk bisa gabung di sini. Nah, oke, untuk sahabat Teresa yang mau berkomentar boleh nanti dibacakan di sini. Oke, Ibu Priantini. Berarti ini kolaborasi antara suami dan istri ya untuk berjualan bisnis. Betul. Ini ya. Dimana barusan aja di tahun tadi tahun berapa Ibu ya? 2020. Baru sekali nih sahabat Teresa. Nah, kalau melihat ini perjalanan bisnisnya Ibu, ada nggak rasa sampai mungkin ya menemukan kok nggak laku satu hari atau berapa hari atau jenuh ingin ganti yang lain, nggak ada pernah terlintas seperti itu Ibu? Pernah seperti itu, namanya dagang kadang rame kadang sepi. Cuman kalau saya pribadi kan sudah ditempa dari keluarga saya sendiri, udah tahu kondisi memang kalau jualan resikonya seperti ini gitu. Ya udah nikmati. Kalau pas sepi ya kita mikirnya saatnya untuk istirahat gitu aja. Kalau rame ya alhamdulillah gitu ya. Nah itu tadi sahabat Teresa, jadi memang namanya orang atau manusia hidup di dunia harus kerja ya kerja aja. Kalau sepi jangan menggerutu, jangan marah-marah gitu ya, tetap ditekuni. Nanti kalau rame alhamdulillah gitu. Nah omsetnya sehari berapa bakul Ibu? Habisnya biasanya berapa bakul? Kalau sekarang bisa 3-5 kilo, alhamdulillah. Kadang-kadang
sekarang banyak instansi yang manggil kita, misalkan makan bersama gitu. Terakhir kemarin di SMA 3 makan bersama, jadi kita pagi nyiapkan di sana, udah prasmanan gitu. Banyak yang instansi yang seperti itu, tinggal mau berapa porsi kita siapkan untuk makan pagi gitu. Jadi enak aja gitu ya Bu. Jadi tinggal nanti kok hubungi di 081576548801 tadi betul. Untuk pesan sahabat Teresa. Jadi kalau untuk ini untuk harganya berapa Ibu? Sekarang mengikuti BBM. Enggak apa-apa. 7.000 per porsi. Oh, 7.000. Biasanya kalau nggak ngikutin BBM berapa? Dulu sebelum BBM naik masih 5.000. Cuman karena 5.000. Kita kan kalau antar kan free ongkir. Jadi tiga bungkus itu free ongkir kita. Oke, kalau misalnya untuk acara prasmanan gitu, biasanya berapa Bu? Itu tergantung. Pesannya gimana? Mau dulu kita punya paketan sebelum BBM naik itu sekitar 150. Itu bisa untuk sekitar 30-an orang. Gitu. Kurang lebihnya 30 sampai 35 orang. Nah, kalau sekarang ya kita menyesuaikan, tinggal mau tamu berapa gitu. Seperti kemarin ulang tahun Gereja Katolik di Karanganyar Beringin itu juga gitu. Kita siapkan sampai ke pincuknya. Jadi mereka sudah tinggal menyajikan, udah ready gitu. Nah, kalau sampai semuanya, kalau sampai pincuknya juga dari Ibu itu totalnya berapa ya Bu ya kalau pesan? Kalau pincuk itu paling saya suruh nambah 10 sampai 15.000 aja gitu, nggak terlalu ya. Gitu ya. Karena mereka mikirnya kalau pakai pincuk itu seger gitu. Iya, Oke, sahabat Teresa, jadi mungkin memang harus dibiasakan karena perlu juga diedukasi bahwa makan nasi jagung itu lebih sehat loh. Tubuh yang selalu sehat. Nah, ini perlu juga diedukasi semua sahabat Teresa, makan jagung lebih sehat dari makan nasi gitu. Oke, nah untuk yang mau tanya boleh, sahabat Teresa boleh gabung di sini ya. Dan kita masih bersama dengan Ibu Priyantini selaku owner dari Sego Jagung Gendar Pecel Mbok Minah. Nah, kalau tadi ini ada tulisannya gendar pecel, berarti ada gendar dan pecelnya ya Bu ya? Iya, gendar sama pecel. Kalau gendar itu cocoknya dengan pecel. Jadi sama-sama sayurannya dengan nasi jagung. Cuman kalau gendar pecel sambelnya pakai sambal kacang. Kalau nasi jagung, sambelnya sambal hijau sama sambal urap, sambal kelapa. Itu. Jadi di situ ada dua menu ya Bu ya. Betul. Tidak hanya sego pecel, sego jagung aja, tapi aja gendar pecel ya. Oke, sahabat Teresa masih menunggu Anda yang mau bertanya di sini, boleh banget ya. Dan langsung dengan Ibu Priyantini yang hari ini berani banget, luar biasa. Gak ada grogi-groginya untuk bercerita gitu ya. Nah, Ibu kenapa sih punya, kalau tadi ya idenya itu keluar karena adanya itu keluarganya sukanya masaknya itu gitu. Jadi ilmunya dari turun temurun gitu ya Bu ya. Nggak pernah punya ide untuk yang lain gitu Bu. Saya dulu mikirnya karena nasi jagung itu banyak, waktu itu masih banyak yang nyari gitu kan. Nah, saya bisa masak bumbu-bumbunya lah gitu. Yang tradisional saya bisa, suami bisa, kenapa enggak gitu kan. Nah, terus udah kita jalan bismillah, pokoknya rezeki pasti ada, saya bilang gitu. Terus, ya ternyata satu orang menular cerita, oh ini enak, seperti enak, itu ya gitu. Seperti itu. Jadi dulu belum kepikiran ikut-ikutan acara apa gitu, belum. Jadi hanya mengandalkan komunitas teman-teman sendiri aja gitu. Nah, terus alhamdulillah ternyata sego jagung banyak yang minat. Itu tadi ya. Nah, Ibu kalau untuk pembuatan nasi jagung, apakah jagung yang dibeli itu juga dipilih-pilih? Nah, pemilihannya itu yang seperti apa sih Bu? Jagungnya kita pakai yang jagung yang warnanya putih. Karena kalau rasanya lebih gurih ke yang putih gitu. Oh, daripada yang kuning. Iya, lebih cenderung. Kalau jagung yang manis itu nggak bisa dibuat nasi jagung? Nggak bisa. Karena terlalu apa Bu?
apa ya, terlalu kayak empuk gitu loh. Terlalu berair. Iya, jadi kurang keras gitu, kurang crispy apa kalau itu. Nggak bisa berarti ya? Iya. Yang bisa itu jagung putih yang kalau beli di mana Ibu? Kalau sekarang saya langganan pedagang yang dari Kopeng, karena kita cari jagung putihnya di sini agak susah. Jadi kalau di Kopeng kan memang mayoritas pedagang kita nyebutnya grade bahan nasi jagung itu. Nah, kita belinya dari sana. Gitu. Nah, caranya untuk membuat nasi jagung, Bu, mungkin kayak Ajeng juga nggak ngerti ya, Bu. Iya, Dan sahabat Teresa juga belum ngerti kayak apa sih buat nasi jagung. Iya. Prosesnya kayak apa sih, Bu? Dari jagung terus diapain gitu, gimana caranya? Dari jagung utuh itu dipecah dulu. Dipecah tuh diapain? Dipecah-pecah. Bukan, jadi ada alatnya sendiri. Oh, dipecah. Iya, itu kayak diseleb gitu mereka bilangnya. Nah, itu diseleb kayak ngilangi kulit-kulit arinya itu. Nah, setelah itu setelah diseleb, direndam. Direndam, dicuci, rendam selang 2 malam. Itu baru diseleb buat tepung. Nah, setelah dibuat tepung, nanti dibuat apa ya, nek bahasa Jawanya itu apa? Ngindel kalau bahasa Jawanya, jadi dikasih air hangat. Oh, digituin. Iya, memang kerja rumit. Nah, udah air hangat, nanti dimasak. Masak lagi, diangkat, dinginkan, masak lagi 3 kali pemasakan. Jadi ini sahabat desa juga harus tahu bagaimana proses nasi jagung itu nggak gampang gitu ya. Jadi kalau ini. Oke, sahabat Teresa, dan itu tadi ya cara Bu Tini membuat nasi jagung. Ternyata prosesnya tuh tidak gampang, segampang Anda menikmati nasi jagungnya. Jadi jangan berpikir deh untuk Anda yang belum pernah bikin nasi jagung mau merebut bisnisnya Bu Tini gitu. Ternyata susah, karena itu juga mungkin walaupun tahap-tahapnya diikuti sama persis dengan Bu Tini, belum tentu hasilnya jadi sama gitu ya, Bu ya. Nanti bisa jadi terlalu keras, kurang lembut gitu, terus itu apa kadang kurang ada yang bikin seret. Itu karena apa, Ibu? Ya itu pas prosesnya dari tepung sampai ke gerit itu. Oh, jadi berarti punyanya Bu Tini nanti nggak seret ya? Insya Allah enggak. Wah, itu tadi sahabat bisa. Nah, sekarang bedanya. Ini juga ada sego jagung di sini, tapi di punyanya Bu Tini ini nggak seret, sahabat Teresa. Jadi kalau mau makan nggak usah minum air putih bisa, gitu. Nggak pakai sambal tumpang bisa. Gitu. Kalau dulu ada yang pernah ke Dusun Semilir menikmati, nah itu saya pernah di sana. Oh, gitu. Iya. Bu Tini ada stand di sana ya? Dari pihak Dusun Semilir yang meminta. Oh, akhirnya di sana. Iya. Sekarang nggak lagi, Bu? Karena PPKM saya resign. Sebenarnya nggak boleh dari sana resign. Ya. Cuman karena kemarin PPKM anak-anak sekolahnya jamnya nggak tentu, saya lebih milih anak-anak lah gitu. Udah nanti nek rezeki saya masih bisa balik lagi ke sini. Oh gitu ya. Jadi untuk sahabat Teresa yang pernah ke Dusun Semilir makan nasi jagungnya, itu nasi jagungnya Bu Tini loh. Oke. Nah, Ibu kok bisa kepikiran ikut Salatiga Great Sale? Itu caranya gimana? Siapa yang kasih info dan kenapa ikut ke sana? Silakan Ibu cerita. Modal nekat itu. Prinsipnya biar orang kenal produk saya gitu aja. Meskipun banyak nasi jagung, tapi saya pengen hanya motivasi saya pengen orang mengenal nasi jagung saya yang bagi saya spesial gitu. Jadi makanya ketika ada Great Sale, kenapa enggak? Peluang saya banyak orang yang akan mengenal gitu kan. Terus udah kita nekat ikut. Itu tadi ya. Iya. Dan akhirnya ikut Salatiga Great Sale nasi jagung. Wih, keren banget. Kayaknya cuman Bu Tini aja ya mungkin yang kemarin ikut Salatiga Great Sale yang nasi jagung. Iya. Oke, ini ada yang berkomentar di live Facebooknya Radio Lisa FM ya, dari Pak Deyanto. Iya, dari Pak Deyanto. Isu-isu bahas apa tadi ya Pak Deyanto bilangnya? Isu-isu Pak Deyanto mana Pak De?
hilang. Isu-isu bahas makanan jadi lapar nih Mbak Ajeng. Iya, memang disuruh biar cepet lapar Mbak Ajeng. Agar pengen makan nasi jagungnya Ibu Tini ya. Terus ada lagi, ayo Pak De sarapan nasi jagung. Kemudian ada Mbak Martin, pagi Mbak Ajeng dan Mbak Tini, enak nasi jagung dimakan sama urap sama peyek. Iya betul ya. Ada Rois, nasi jagung sambal urap berapa harganya? 7.000. 7.000 Rois, murah. Langsung datang aja atau WA boleh, tapi kalau WA harus beli 3 ya minimal ya Bu ya. Ada Vandian dia pagi, ada payahnya nggak jadi lapar. Menu hanya nasi jagung gendar pecel kah? Ada menu lain nggak kalau mau pesen ke nomor yang mana? Silakan Ibu. Menunya selain itu apa ada yang lain? Sementara masih itu, masih sego jagung dan gendar pecel. Cuman kalau pesanan yang tumpeng kita bisa nasi kuning, terus nasi jagung tumpeng, terus nasi biasa yang ditumpeng kita juga bisa gitu. Oke, itu tadi yang jadul-jadul pokoknya bagian yang saya. Jadul gitu ya. Iya. Bagian dari Bu Tini. Jadi untuk pemesanan bisa di 081 5765 480. Oke Sobat Risa, ada 3 voucher gratis 2 menu sego jagung gendar pecel. Nah bisa memilih Sobat Risa pilih yang mana gitu ya. Ada 3 voucher untuk Anda ya. Oke, ada Febriana, selamat pagi. Untuk nasi jagung dan gendar pecel Mbok Minah, apakah punya media sosial enggak? Nah ini punya. Medsos apa? IG-nya Mbok Minah _Salatiga. Oke, IG-nya Mbok Minah _Salatiga. Wow, keren banget. Terus Facebooknya masih nama saya Priantini. Oke. Jadi teman-teman Ibu Priantini yang pastinya kalau berteman di Facebook ngerti kalau jual sego jagung itu Bu Priantini gitu. Temennya dulu sekolah di mana Ibu? Dulu alhamdulillah saya alumni SMA 3 di Salatiga. Iya. Oh, jadi wah ini temennya Pak Dianto gitu kayaknya. Saya angkatan pertama lulus 94. Oh, angkatan pertama di SMA 3 ya, iya, 94. Oke, Pak Dianto, ini SMA 3. Pak Dianto di situ enggak? Oke, nah kemudian dari Salma Ayu ya. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Ibu Tini, mau tanya nih, ada menu yang paling disukai konsumen nggak? Nah menu yang apa ya, best seller di tempatnya Ibu Tini yang disukai apa Ibu? Menu yang paling disukai lebih dominan ke nasi jagung. Bener ya. Kalau gendar pecel itu saya dulu bikin itu karena anak saya kan seneng. Nah anak saya seneng, saya bikin, daripada saya bikin sedikit udah saya bikin terus saya jual, ternyata banyak yang seneng gitu. Akhirnya ya udah saya bikin, cuman porsinya memang lebih cenderung ke nasi jagung. Iya. Jadi kayak mungkin untuk gendar pecel itu adalah menu tambahan di sana betul, ya. Iya. Yang fokusnya adalah nasi jagung. Nah ini ada pertanyaan dari Ratih. Ini selamat pagi Mbak Ajeng dan Ibu Tini, apakah bahan yang digunakan ini aman untuk balita? Aman, alhamdulillah. Untuk sayuran kita tidak pakai apa namanya yang bleng itu, enggak, kita pakainya soda. Oke. Gitu. Jadi kalau sayuran setahu saya yang keninggir itu bisa melancarkan peredaran darah. Terus kalau yang apa daun kates sama daun adas itu untuk busui itu bagus buat apa? Kentalnya ASI gitu loh. Gitu. Oke, adas ya Bu? Iya, adas sama daun kates. Gitu. Saya sayurannya kan cenderung adas, daun turi. Daun turi itu kemarin saya dengar di radio bisa untuk menurunkan tensi. Jadi tensinya bisa stabil gitu. Yang apa itu daun apa Bu? Turi, bunga turi. Iya, gitu. Itu sahabat dari saya, jadi memang sayur-sayurannya juga dipilih tradisional, tapi tradisional yang bisa juga menyehatkan. Iya, ya. Wah, yang namanya juga di Ibu Tini juga berlatar belakang sekolah. Jadi ya tidak-tidaknya tahu gitu, dicari-cari dulu sayur yang apa cocok, tapi yang enak, yang sehat gitu ya Bu ya. Jadi yang nggak kebanyakan ada di mana-mana gitu kan, susah daun. Apa bunga turi ya? Iya. Yang putih-putih.
Oke. Oh, yang dari sana ya, jadi Iya. pernah merasakan enaknya sego jagung. Iya. Oke, ini dari siapa lagi tadi, ada pertanyaan dari live Facebooknya Radio Elisa FM ya, yang namanya siapa tadi? Oh ini ada Alfat. Kalau nasinya sudah oke, sambelnya gimana Kak? Kadang sering nemu nasi jagung yang sambelnya nggak fresh. Nah gimana ini Ibu Tini? Kalau kita memang cenderung masaknya sedikit tapi sehari habis gitu. Jadi biar fresh terus gitu ya. Kalau saya boleh nyebut, banyak sepanjang Jensut ini yang sudah langganan ke saya hampir tiap hari gitu. Oh. Jadi hampir lah itu Selalu pesan setiap hari, jadi yang pasti bisa dipastikan sambelnya itu fresh gitu ya, nggak sambel kemarin jadi nggak enak gitu ya. Karena saya pribadi prinsipnya masak untuk saya makan sendiri. Gitu. Kalau orang lain nggak, kalau saya nggak doyan gimana orang lain? Iya gitu betul. Ya, Bu, ya. Oke, itu tadi Sobat Desa nggak berasa ya, setengah jam dan tanpa jeda kita sikat habis talkshow pertama ini dengan Bu Tini. Nah, Bu Tini sebelum undur ini ya, atau closing statement lah kali ini, apa yang mau dibagikan untuk semua sahabat Elisa dengan bisnis yang Ibu saat ini geluti? Silakan. Selama kita yakin jalan Tuhan itu di mana-mana, rezeki di mana-mana, yang penting kita semangat, pokoknya bismillah dimanapun kita berada, rezeki pasti ada, entah bagaimanapun jalannya ya dinikmati. Saat sulit ya dinikmati, saat kita senang ya dinikmati. Nanti akan ada ceritanya tersendiri gitu aja. Oke, yang jelas sahabat Elisa adalah bagaimana kita tetap bersyukur ya di jalan-jalan yang saat ini Tuhan tentukan untuk kita lalui. Terima kasih untuk Ibu Tini. Dan ini ada 3 voucher tadi ya, pemenangnya adalah Rati, kemudian Ibu Retno di Karangolo, dan juga Ana Al-Fatah. Oke, dan sampai di sini sahabat Elisa di Talkshow Berkat ya, ngobrol pintar di Warung Berkat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana, habis ini ada Talkshow kembali, jadi terus setia di sini.
103.9 Elisa FM, selamat pagi sahabat Elisa. Nah, lagi sahabat Elisa ya, di Ngopi di Warkat sesi kedua. Kita sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio radio Elisa FM. Nah, pastinya sahabat Elisa juga udah lihat di sana. Nah, kita akan perkenalan dulu. Ini samping kanan dulu dari Ajeng siapa, dan kirinya nanti silakan. Ya. Memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Radio Elisa juga. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yusua Kristiono. Saya bagian kepala marketing di PT Kinaria Beton Salatiga dan dibantu dengan teman kami. Monggo. Perkenalkan, nama saya Anggundia Wulandari. Saya sebagai CRO di Kinaria Beton Salatiga dan juga membantu di digital marketing. Oke, itu tadi sahabat Elisa dari Kinaria Beton Salatiga. Nah, kita jadi tanya-tanya karena tadi Ajeng sudah sedikit di off air ya, tanya beton apa itu gitu. Nah, kita akan tanya dulu biar nggak salah membayangkan beton apa maksudnya ya. Ini yang jawab berarti silakan siapa? Mas Yuswa. Oke. Apa itu Kinaria Beton, Mas Yuswa? Ya, Kinaria Beton itu adalah perusahaan kami yang bergerak di bidang beton precast, yaitu beton itu ya material bangunan. Ya, kalau material bangunan yang precast itu yang sudah jadi, berarti kami sudah cetak, bentuknya sudah ada, tinggal kami jual sesuai pesanan dan kebutuhan dari customer. Jadi kami beton precast kami ada beberapa macam jenis. Jadi tidak satu tipe, satu jenis saja. Kami ada beberapa. Untuk produk unggulan kami itu flat slab. Jadi panel beton untuk bangunan bertingkat, untuk dak beton. Kalau pada umumnya itu ngedak kan harus butuh bekisting atau perancah untuk ngedak secara konvensional, aduan dulu masih cair. Kalau kita sudah jadi, bentuknya sudah kepingan. Jadi owner tinggal menyediakan struktur bangunannya saja, kolom dan balok penumpung kami taruh di atasnya seperti ya panel-panel tinggal taruh saja, tinggal rakit di atas bangunannya. Oke, itu tadi sahabat tadi saya dari Mas Yuswa yang sudah sedikit menjelaskan maksudnya beton di sini apa. Nah, pemesanannya untuk pemesanan ini apakah untuk satu perusahaan atau boleh dengan apa ya namanya rumah-rumah biasa, atau dikatakan apa ya kalau kliennya ini berarti boleh rumahan gitu ya? Bisa. Jadi Jadi kami bisa melayani untuk istilahnya target pangsa besar untuk dinas atau korporasi untuk PT. Selain itu kami juga melayani untuk ya bisa dibilang untuk perumahan yang retail yang kecil-kecil. Jadi kita tidak terbatas harus kotanya berapa meter persegi, tapi kita bisa melayani berapapun itu jumlahnya. Yang penting lokasinya bisa kami jangkau dan lahan yang disediakan itu memang sudah memadai untuk kami pasang menggunakan flat slab itu tadi, panel dak beton kami itu tadi. Gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah beton atau pemesanan beton itu biasanya untuk bangunan yang seperti apa sih, atau untuk perumahan biasa juga adakah orang yang pesan bangun dengan beton itu? Silakan Mbak Anggun, boleh juga menambahin. Iya. Kalau untuk beton itu pasti ada yang beli, dari pribadi pun, dari pemerintah pun selalu ada. Jadi biasanya kalau untuk flat slab tentunya kebanyakan malah kita rumah tinggal pribadi. Nggak lupa juga ada biasanya ruko atau toko. Kemarin juga beberapa ada untuk kampus, untuk kantor. Nah, kalau untuk produk yang lain, tadi kan flat slab, untuk pagar panel itu seringnya juga kita pribadi. Jadi untuk pagar lahan-lahan pribadi, barangkali juga untuk pabrik juga kita pernah. Nah, selain pagar panel juga ada untuk unit, itu saluran drainase. Itu biasanya lebih pada ke perkampungan sih, jadi untuk proyek pemerintah gitu. Kalau pribadi ya ada kebutuhan sedikit tapi kita tetap melayani. Itu. Jadi ada sedikit gambaran tadi beton seperti apa. Ajeng kan mewakili sahabat Elisa yang buta sama sekali untuk bisnis apa sih gitu ya. Jadi juga bisa diinfokan ini Mas Yuswa atau Mbak Anggun, lokasinya ini di mana sih Kinaria Beton Salatiga ini?
Oke, kita lokasinya ada di Jalan Lingkar Selatan. Itu kita pasnya di perempatan lampu merah Duko. Nah di situ kalau untuk ancer-ancernya ya, kita ada di depan TPU Ngemplak. Itu lokasinya dekat juga dengan Aulia Resto. Oke, aku tahu. Oke, kita rukonya itu di paling pojok, jadi kita nomor 1 dan 2. Oke, sebelahnya itu ada Indomaret juga. Ya, jadi, daerah situ. Oke, jadi sahabat Risa udah tahu deh daerah sana gitu. Iya. Udah ada bayangannya setidaknya. Oke, nah ini sejak kapan berdirinya Kinaria Beton ini? Apakah ini satu cabang atau memang asli dari Kota Salatiga mendirikan ini atau berasal dari cabang dari mana? Silakan bisa dijelaskan. Kalau Kinaria Beton sendiri sebenarnya sudah mulai beroperasi itu dari mulai tahun 2012. Nah, kita kalau di Salatiga itu cabang kedua karena pusat kami ada di Batam. Kinaria grupnya ada di Batam. Terus kami ada cabang yang kedua di Salatiga. Itu berarti untuk sementara masih baru 2, Batam dan Salatiga untuk pelayanan. Dan untuk Salatiga sendiri resmi menjadi PT di tahun 2016. Oke. Kenapa hanya di Batam dan Salatiga? Kenapa melirik Salatiga? Kenapa nggak kota yang lainnya? Ini apakah ada sejarahnya? Mungkin karena saudaraku di Salatiga atau kenapa ini Salatiga ini? Kenapa dilirik gitu? Karena owner dari Kinaria Group itu sebenarnya dari Salatiga. Jadi ada rekanan kerjasama mendirikan Kinaria Group di Batam. Nah setelah itu mendirikan beberapa istilah perluasan wilayah dicoba dulu di Salatiga karena dulu asalnya dari Salatiga ya. Untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan Salatiga dulu. Oke, jadi udah terjawab ini ya karena cuma 2 aja cabangnya gitu. Batam kok sama Salatiga gitu. Dan seperti kita tahu Sobat Salatiga, Salatiga adalah kota yang kecil gitu dan dilirik gitu. Kayak merasa juga ikut seneng gitu. Oke. Kalau tadi sudah dijelaskan ya perjalanan usahanya gitu dan mungkin juga sahabat Risa yang tertarik ya karena udah tahu beton maksudnya di sini apa. Nah untuk penjualannya itu kalau bisa dikatakan kan namanya beton berarti satu apa ya namanya ya satu ini apa sih? Satu lembar satu keping beton itu berarti per itu kan harganya ya? Kalau dari kami untuk yang dak beton faceliftnya kami hitungnya bukan per keping tapi per meter persegi. Jadi kami ukur dulu luasan bangunan yang mau akan dibangun, akan diaplikasikan menggunakan facelift. Setelah itu kami hitung dikalikan dengan harga per meter persegi dari kami. Untuk harganya 480.000 itu per meter persegi, sudah termasuk ongkos kirim dan pemasangan untuk area Salatiga. Kalau untuk radius di luar Salatiga yang jaraknya di atas 30 km, nanti kami kenakan cas untuk ongkos kirim saja. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi sudah punya gambaran. Kembali lagi untuk lebih tahu ya. Yang namanya beton yang tadi dijual itu kalau untuk perumahan pribadi itu biasanya yang dipasang untuk kayak orang mau pasang rumah tingkat ya? Iya benar, untuk bangunan bertingkat. Karena biasanya kalau bangunan bertingkat rumahnya aja nggak tingkat sih, tetangganya aja yang bertingkat. Itu kalau mau bangun itu kan kayak dicor dulu dan itu pakai mobil yang kemudian ada mesin molennya itu. Kemudian tetangga-tetangga, saudara-saudaranya itu harus bantuin semua karena takut nanti udah mengering sebelum semennya tertutup semuanya gitu. Nah ini ternyata dari sisi ini mempermudah. Dan apakah juga bisa dijamin misalnya ya kita maunya panjang rumahnya misalnya 10 meter gitu ya, dan itu 10 meternya nggak pakai sekat ya, jadi benar-benar 10 meter panjangnya gitu. Iya, nggak pakai 10 meter dibagi 2 atau dibagi 3 itu apa nggak gitu? Kalau untuk secara teknis andai kata ada 10 meter tanpa sekat di bawah istilahnya untuk garasi atau untuk ruko atau lain sebagainya, itu pada dasarnya pasti kami untuk struktur pembaluan di atas, struktur bangunannya itu sendiri itu pasti dibutuhkan untuk pemisahnya, pembagi, walaupun tidak ada kolom yang berdiri di atas, cuma balok yang bagian atas untuk tumpuan naruh faceliftnya itu tetap harus ada pembagian ya. Kalau dari kami sarankan antara pembagian per 3 meter atau 4 meter gitu. Karena itu
bukan dari kami yang tidak bisa cetak, tapi untuk keamanan secara teknis struktur bangunan seperti itu. Jadi mengharuskan semua bangunan kalau bentangan di atas 6 meter itu untuk balok penampang atasnya tetap harus ada pembaginya. Jadi kalau kami cetak itu rata-rata dipanjang 3 meter dan 4 meter. Itu tadi sahabat Teresa sudah punya gambaran ya. Jadi seperti apa gitu pemasangan beton gitu. Jadi untuk sahabat Teresa yang mungkin baru bangun rumah itu bisa deh menghubungi di nomor WA-nya berapa ini kalau menghubungi untuk tanya-tanya ataupun juga mau pesan tuh boleh dengan nomor WA-nya atau apa? Boleh? Kalau untuk nomor marketing itu di nomor WA 0822 4343 0646 0646. Bisa juga nanti melalui CRO-nya Mbak Anggun. Kalau untuk yang mau langsung ke kantor, kita juga pasti melayani dengan senang hati. Sebelumnya juga bisa buat janji di 0856 4011 3119. 3119 itu tadi sahabat Teresa 2 nomor WA ya. Untuk sahabat Teresa yang mau tanya-tanya boleh ya. Di 0822 4343 0646 atau dengan Mbak Anggun di 0856 4011 3119. Jadi biar sahabat Teresa yang mungkin juga nggak paham banget tentang betonisasi gitu. Bisa tanya-tanya bisa konsultasi juga ya. gratis. Bisa konsultasi gratis ya. Kayak di dokter itu klinik kecantikan konsultasinya gratis gitu. Perawatannya gratis. Kalau kami produknya bisa dibilang lebih efisien lah daripada produk pembanding yang lain. Jadi lebih hemat dari segi waktu pekerjaan dan juga dari segi biaya. Nah ini bolehkah ini kita tanya-tanya gitu ya. Kalau sahabat Teresa kan misalnya mau pasang apa-apa kan butuh kepercayaan kualitas barangnya kayak apa sih gitu. Nah apakah pembuatannya beton ini di sini atau perusahaannya pengolahannya di sini atau di kota yang lain? Untuk pembuatan kami di pabrik kami yang sudah disampaikan tadi Mbak Anggun di Ruko CLS Square nomor 1 sampai 2 Kelurahan Dukuh. Itu kami produksi di situ ya. Di situ. Jadi tempat di ruko depan itu tempat kantor office kami, marketing dan pelayanan yang lain, dan di belakangnya itu tempat produksi kami, pabriknya di sana. Jadi semua produk kami produksi lokal di Salatiga. Selain itu karena lokasi di Salatiga, untuk jamin kualitas kami ada hasil uji labnya. Jadi kami uji hasilnya dari uji kami di Undip. Jadi sudah terdaftar resmi ada hasil uji. Jadi lebih mantap ya sahabat Teresa. Apalagi kalau mungkin sahabat Teresa ada sedikit kepingin ngerti, pengen kenal lebih deket lagi, boleh datang ke sana ya untuk lihat ya. Apakah proses produksinya juga bisa diperlihatkan? Misalnya ada konsumen yang pembeliannya dalam partai yang sangat besar kan butuh ngerti karena namanya bangunan ya, butuh kekokohan yang lama gitu. Jadi pengen tahu bahan-bahannya, apakah juga diperbolehkan untuk melihat prosesnya juga? Justru malah kalau kepo malah langsung ke kantor aja, ke tempat pabriknya kami, karena biar lebih dapat kepercayaannya ya Kak. Jadi kan nanti bisa lihat komposisi betonnya kita, pembesiannya kita nggak bohong di situ. Jadi kita benar-benar pure, ada kualitasnya di situ. Dan sedikit mungkin bertanya, dan Mas Yuswa pasti tahu juga ya, kompetitor di Salatiga itu ada berapa, atau tahukah ada kompetitor seperti ini di Salatiga? Kalau untuk di Salatiga, untuk beton precast, untuk dak beton tuh bahkan bisa dibilang di Jawa Tengah itu baru kami Fast Lab dari Kinaria Beton. Yang lain belum ada. Belum ada gitu ya. Makanya kayak ini anjing baru tahu gitu. Makanya beruntung banget harus ke radio ini ya. Jadi biar pada tahu gitu ya. Untuk area Pulau Jawa itu ya dari Salatiga kami yang melayani. Jadi kami bisa melayani sampai kemana-mana bisa. Wow, jadi beruntunglah sahabat Teresa ya, kita ada di Kota Salatiga untuk Anda yang membutuhkan beton untuk pembangunan rumah Anda, ruko Anda gitu ya. Dan juga hal-hal yang lain, misalnya juga untuk selokan juga yang untuk pada ini biasanya untuk pemerintah ya, hal-hal seperti ini ya, itu juga bisa melalui sana. Nah
Kalau bercerita ini tentang Kinarya Beton Salatiga yang pastinya kemarin ikut Salatiga Great Sale. Kenapa ikut Salatiga Great Sale? Ada apakah yang membuat harus ikut Salatiga Great Sale? Silakan. Siapa ini yang mau menjawab? Mungkin Mbak Anggun ini. Iya. Oke, Salatiga Great Sale itu program terbaru ya di Kota Salatiga, dan kita sebagai perusahaan beton satu-satunya bisa dibilang Flash Lab itu keunggulan di Jawa Tengah. Kita mau ikut antusias, ikut dukung, ikut support program ini bisa diadakan lagi di tahun depan gitu. Karena ini juga bermanfaat buat teman-teman kita yang punya usaha mikro maupun makro. Nah, itu sangat mendukung sekali. Jadi kita lebih tahu usaha Salatiga tuh banyak banget. Selain yang besar, yang kecil tuh juga sangat berpengaruh untuk perekonomiannya Salatiga juga. Iya, benar banget. Gitu. Jadi kita memang ikut support juga sih di situ. Oke. Biar ramai gitu. Biar ramai gitu ya. Jelas ini tadi karena ikut biar Salatiga berkembang ekonominya. Iya, gitu. Berarti ngomong-ngomong tentang ini, kita ngulik deh karyawan yang ada di sana. Berapa sih karyawan yang ada jumlahnya? Sekitar 40 orang. Itu kantor dan produksi. Itu tadi sahabat desa, jadi tenaga kerja yang ada juga pasti orang-orang Salatiga ya. Iya. Jadi mempekerjakan orang-orang yang ada di lokal biar ekonominya juga meningkat gitu ya, luar biasa. Nah, kalau kemarin waktu masa pandemik pasti melewati itu ya. Apakah ada dampaknya di sana ini? Boleh siapa aja yang Ya pastinya ada untuk dampak bagi kami di Kinarya. Tapi ternyata dampaknya itu bukan dari segi penjualan kami, karena segi penjualan kami karena pandemi itu kan banyak pekerja yang di rumah, terus banyak juga orang-orang yang mau membangun rumah itu agak ragu kalau harus mendatangkan orang banyak. Iya, itu mereka malah jadi melirik Flash Lab itu tadi, karena dari segi pekerja lebih sedikit orangnya, terus jangka waktu pekerjaan juga lebih cepat, karena kan itu kami produksi di pabrik, terus kami pasangnya di lokasi itu paling butuh waktu antara 1 hari sampai 2 hari itu sudah selesai. Jadi owner yang punya rumah itu tadi juga merasa lebih aman, lebih nyaman, karena tidak banyak orang yang harus ada di datang ke rumahnya itu tadi. Cuma yang jadi kendala kami otomatis karena pandemi produksi kami yang agak tersendat, karena ya keadaan yang kurang begitu baik, otomatis ya dari segi kesehatan juga kan kami harus tetap jaga. Jadi untuk produksi ya kami produksinya kami tahan, kami batasi, tidak bisa kami kerjakan dari pagi sampai nanti ada lemburan dan lain-lain gitu. Kami harus jaga cuma sampai jam kerja saja. Jadi ya kami tidak bisa memaksimalkan, cuma dari segi penjualan malah lebih baik karena itu lebih efisien itu tadi. Karena orang nggak mau bertemu dengan orang lain, apalagi dibatasi pertemuannya. Gitu. Nah, untuk biayanya ini, kan orang pasti berpikir toh, aku ambil dari beton dan atau memakai tukang sendiri, kalkulasi biayanya itu sebenarnya sama, lebih besar atau lebih kecil, apa walaupun lebih besar tapi lebih aman atau lebih menguntungkan, gimana Mas Yuswa, boleh menjelaskan? Kalau dari segi waktu yang jelas pasti lebih efisien karena lebih cepat. Kedua, kalau dari biaya, asal pembandingnya itu dalam istilahnya standar yang sama, kualitas beton yang sama. Kalau kami kualitas beton kan K400. Kalau si owner itu walaupun menggunakan tukang sendiri membuat beton dengan kualitas K400, otomatis harganya otomatis pasti jatuhnya lebih mahal. Karena kami kan buatnya kan produksi di pabrik, otomatis harga kami pun, harga material yang kami dapat dari kami belinya otomatis kan sudah lebih ringan dulu. Lebih ringan. Terus kami produksinya dengan jumlah orang yang lebih banyak, otomatis lebih cepat. Jadi kami bisa memangkas biaya produksi itu tadi. Jadi otomatis kalau pembandingnya dengan kualitas yang sama, pasti kami lebih hemat. Pertama dari segi waktu lebih cepat, kedua dari biaya pasti lebih hemat. Itu tadi sahabat desa, jadi jangan kayak berpikir konvensional ya, harus seperti itu buatnya, nanti ngumpulin saudara ya, kalau saudaranya banyak, kalau enggak punya gitu. Jadi bisa sahabat desa langsung ke Kinarya Beton Salatiga ya, untuk bertanya-tanya dulu deh, pasti juga di
namanya apa ya, diedukasi bagaimana menghitung kalkulasinya itu biar tepat, rugi apa enggak, gimana, pasti di sana nanti ada cara-caranya seperti itu gitu ya, diedukasi. Oke, enggak berasa ternyata talkshow kita udah setengah jam, enggak berasa ya. Ternyata. Dan enggak ada jeda sama sekali gitu ya. Oke, nah untuk ini siapa ini yang akan menutup untuk apa ya, closing statementnya Mas Yuswa atau Mbak Anggun? Bagaimana ini memotivasi warga Salatiga khususnya ya dengan bisnis yang boleh dikerjakan? Silakan, siapa ini? Tambah ada tadi. Oh iya, oke. Terima kasih para pendengar siang hari ini. Untuk para yang tertarik untuk membangun rumah tingkat ataupun pagar ataupun saluran air, dan kita juga ada paving, bisa hubungi di nomor yang tadi sudah disebutkan 0856 4011 3119. Dan bagi para pembeli, Kinaria akan mendapatkan kesempatan untuk setiap pembelian akan diundi hadiah di bulan Desember. Jadi kita sudah adakan di bulan Juni kemarin, dan setiap 6 bulan sekali kita akan adakan, yaitu di bulan mendatang Desember ya. Jadi nggak cuman keuntungan di segi manajemen konstruksi nantinya, tapi juga akan ada hadiah yang menanti gitu. Dan untuk para warga Salatiga bisa berkunjung ke kantor kami walaupun di Jalan Lingkar Selatan, tapi masih bisa, aksesnya masih aman. Oke. Untuk dari Kinaria juga mengucapkan terima kasih untuk Radio Elisa yang sudah bersedia memberikan waktu, tenaganya untuk bertanya-tanya ya, talk show di sini. Terima kasih sekali. Itu tadi sahabat Elisa ya. Mas Yuswa mau nambahin nggak? Cukup saya rasa ya. Oke, sahabat Elisa, itu tadi di Ngopi di Warkat yang ngobrol pintar di Warung Berkat kali ini bersama dengan Kinaria Beton Salatiga. Ya, pastinya hanya di Salatiga itu aja gitu ya. Jadi untuk warga sekota Salatiga yang baru tahu dan baru bangun rumah maksudnya, boleh langsung menghubungi di sana. Oke, dan kebersamaan kita di talkshow kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih sahabat Elisa, setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victory Station.